Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bergabung kembali dalam mempelajari kitab hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan pertemuan kita akan menambahkan ilmu, wawasan keagamaan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan semua umatnya yang dengan setia mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Ikhwati fillah, marilah kita langsung saja mengikuti penjelasan dari Ustadz kita Muhammad Abu Samah, ya. Pada beliau kami persilahkan. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbarakah ini kita dipertemukan kembali untuk bersama-sama kita mengkaji dan mempelajari. Qabla al-bidayah usikum wa iyaya awalan bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Lastu min khairikum, tentunya bukanlah kami yang terbaik di hadapan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Baik Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita telah sampai di hadis yang kelima daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Tapi sebelumnya seperti biasa mungkin kita meminta kepada Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat,
sekiranya ada yang mungkin secara sukarela membacakan hadisnya, hadis yang kelima, berikut dengan artinya. Tafadhal. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin membacakan hadisnya, saya persilakan. Boleh Ustaz? Ya, baik, silakan Pak. Yang nomor 5 ya, kebetulan kemarin yang itu, mohon maaf Ustaz, kurang sehat. Saya bacakan. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa min fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ada artinya di situ? Apa artinya ya? Sama artinya. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha yang menuturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan hal-hal yang baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Baik. Dari ibu-ibu atau akhwat yang ingin membaca, saya persilahkan. Macam bacain hadisnya lagi ya Ustaz? Iya, yang kelima Ibu. Silakan. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Artinya? Dari Ummul Mukminin. Dibaca artinya Ustaz? Iya, silakan Ibu. Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ia menuturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan hal yang baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Dalam riwayat Imam Muslim. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Iya, baik. Jazakallahu khairan kepada Ibu Agita dan Bapak Alan tadi ya. Barakallahu fikuma. Semoga Allah memberkahi keduanya. Baik, kita bacakan kembali hadis yang kelima. An ummil mu'minina, dari ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita perhatikan di dalam lafaz ini disebutkan ummil mu'minin. Artinya ummil mu'minin itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Sehingga
para ulama menyebutkan bahwa seluruh istri-istri Rasulullah adalah ummahatul mukminin, yaitu ibu bagi orang-orang yang beriman. Hal ini berdasarkan ayat Allah yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih diutamakan bagi orang-orang beriman dari diri-diri mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu bagi mereka. Sehingga berdasarkan ayat ini, para ulama sepakat bahwasanya seluruh istri-istri Nabi yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka disebut dengan sebutan Ummul Mukminin, artinya ibunya orang-orang beriman. Para ulama menjelaskan ibunya orang-orang beriman di sini maknanya adalah tidak boleh dinikahi setelah Rasulullah wafat. Sebagian ulama lain mengatakan dia seperti ibu yang harus dimuliakan, dihormati, dan berbuat baik kepadanya. Ini penjelasan para ulama ketika menjelaskan tentang makna Ummul Mukminin. Kemudian disebutkan Ummi Abdillah Aisyah. Ummi Abdillah secara bahasa Arab itu artinya adalah ibu daripada Abdillah. Kita perhatikan Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah istri Nabi yang tidak memiliki anak. Tapi mengapa di sini disebutkan Ummi Abdillah? Maka para ulama hadis sepakat jika Ummi Abdillah itu yang dimaksudkan adalah Aisyah, maka dinisbatkan kepada Abdillah, yaitu anak daripada saudara kandung Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Abdullah ini adalah putra daripada Asma binti Abu Bakar, yaitu saudara perempuannya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita perhatikan para sahabat, begitu pula sahabiah Rasulullah, itu mereka menggunakan kunyah. Kunyah seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, kunyahnya Ummi Abdillah. Kemudian di pertemuan yang lalu kita menjelaskan kunyahnya daripada Abdullah bin Mas'ud, yaitu Ibnu Ummi Abdin. Maka para sahabat banyak menggunakan kunyah. Dan kunyah itu lazimnya dinisbatkan kepada anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu dipilih yang tertua. Kemudian boleh juga itu dinisbatkan tidak kepada anak laki-laki. Jadi kepada anak wanita atau perempuan. Jadi secara hukum juga dibolehkan. Ala kulli hal, kunyah ini merupakan satu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu dilakukan oleh para sahabat. Maka banyak para sahabat itu yang menggunakan kunyah seperti misalnya Abu Hurairah. Kemudian banyak sahabat-sahabat yang lain juga menggunakan kunyah bagi mereka. Baik. Qalat, Aisyah berkata, ya, jadi yang berkata di dalam hadis ini adalah yang meriwayatkan yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa, barang siapa yang mengadakan hal yang baru." Ahdatsa ataupun muhdas ini adalah perkara yang baru. Hadis ini jadid. Secara bahasa hadis itu maknanya baru. Maka ahdatsa
yang mengadakan yang baru. Fi amrina. Perhatikan kalimatnya, fi amrina. Dalam urusan kami. Nah, dalam urusan kami maknanya itu dalam urusan agama kami. Ya, dalam urusan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Fi amrina hadha, dalam perkara kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang itu tidak ada darinya. Tidak ada sumber dari agama kami. Ini maknanya. Maka Rasul menyebutkan fahuwa raddun, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan kalimat man amila, barang siapa yang beramal. Jika dalam kalimat sebelumnya dia mengadakan, dia membuat. Ya. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dia mengerjakan. Man amila, dia mengerjakan amalan dengan satu amalan, laisa alaihi, dan amalan itu tidak ada atasnya, amruna, urusan agama kami, urusan kami, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita perhatikan di dalam hadis yang mulia ini, hadis yang sangat agung sekali, dan hadis ini merupakan penegasan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya agama ini telah sempurna. Jadi dengan diturunkannya ayat Allah, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat yang terdapat surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Jadi agama ini telah sempurna. Seluruh rangkaian-rangkaiannya dan bagaimana petunjuk pelaksanaannya itu telah sempurna. Nah, karena Rasul menegaskan tidak boleh lagi ada yang melakukan hal-hal tambahan ataupun pengurangan daripada agama ini. Maka Rasul menyebutkan man ahdatsa, barang siapa yang mengadakan perkara-perkara yang baru dan itu tidak ada dasarnya, dan itu jika disandarkan kepada agama kami, maka itu tertolak. Akan tapi jika hal-hal baru itu tidak disandarkan kepada pelaksanaan taqarrub ilallah, maka itu tidak termasuk dalam pembahasan ini. Misalnya seperti yang lazim hari ini sering disampaikan, yaitu kalau memang semuanya itu dikatakan bid'ah, maka bersepeda juga bid'ah. Kemudian menggunakan mic juga bid'ah, menggunakan handphone juga bid'ah. Nah, kita perhatikan apakah itu berkaitan dengan agama atau tidak. Jika tidak berkaitan dengan pelaksanaan agama, maka itu tidak termasuk dalam kategori muhdas di dalam hadis ini. Sesuatu yang muhdas atau sesuatu yang bid'ah di dalam hadis ini adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan beramal. Maka manakala seseorang dia beramal dengan satu amalan yang manakala amalan itu disandarkan kepada agama atau taqarrub ilallah, bahwasanya dalam amalan itu memiliki fadilah, memiliki balasan, memiliki keutamaan, sementara itu tidak pernah ada panduan daripada Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak. Maka sekali lagi dalam perkara ini tidak boleh bagi seseorang ketika mengerjakan satu amalan, kemudian dia nisbatkan amalan itu kepada agama, kepada din, ternyata amalan itu
tidak pernah ada pada masa, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, berikut para sahabat, berikut juga para salafus saleh yang lain. Manakala itu tidak terdapat pada generasi salaf, maka hal itu terkategori muhdas dan itu dilarang. Nah, agama ini, agama ini sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah dalam bahasa yang mudah itu paketan. Dia sudah dalam bentuk paket. Jadi kita hanya cukup kita melaksanakan apa yang sudah tertera dalam paket itu. Penjelasannya sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada dalam hadis-hadis Rasul. Kemudian sudah dijelaskan oleh para ulama. Maka kewajiban kita hanya mengikuti, melaksanakan, mengerjakan apa yang menjadi kewajiban bagi kita. Tanpa perlu kita menambah-nambah dengan hal-hal yang lain, yang itu akan memberatkan kita. Maka berapa banyak hari ini kaum muslimin melakukan hal-hal yang bid'ah, yang itu tidak pernah ada contohnya pada masa Rasulullah, dan itu memberatkan mereka. Sementara itu tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Banyak contoh-contohnya dalam kehidupan kita. Kemudian ada beberapa kaidah yang harus kita pahami. Untuk kita bedakan mana hal-hal yang terkategori bid'ah dan itu terlarang di dalam agama ini, dan hal-hal yang itu masih menjadi ikhtilaf para ulama. Maka jangan sampai kita salah dalam menentukan mana yang ikhtilaf, mana yang bid'ah. Kebanyakan di antara kaum muslimin, mereka salah dalam menentukan apakah ini ikhtilaf ataupun ada perbedaan para ulama di dalamnya, ataukah ini termasuk bid'ah. Maka ada sebahagian yang mengatakan bahwa ini satu amalan ini bid'ah. Contohnya misalnya, seperti mereka yang membid'ahkan kunut subuh. Nah, kunut subuh, ya, meskipun tersebutkan di dalam perkataan salah seorang sahabat Nabi yang mengatakan bahwa itu adalah muhdats, itu perkara yang bid'ah. Ya. Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya kunut subuh itu tidak terkategori bid'ah. Maka kita perhatikan ini masuk dalam ranah ikhtilafnya para fuqaha, para ulama. Maka kita ketika menyingkapi adanya perbedaan ikhtilaf di kalangan para ulama, maka kewajiban bagi kita adalah kita berlapang dada dengan ikhtilafnya para ulama. Jadi para ulama saja ikhtilaf dengan hal-hal yang mereka ketahui, maka tentunya kita harus lebih berlapang dada. Kemudian banyak hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain yang itu masuk dalam ranah ikhtilaf, divonis dengan bid'ah. Atau sesuatu itu yang sudah jelas, hal itu tidak pernah ada pada masa Rasulullah. Tidak pernah terjadi pada masa sahabat. Juga tidak pernah dilakukan oleh generasi-generasi salafus saleh terdahulu. Ada sebahagian dikatakan bahwa itu adalah ikhtilaf. Padahal itu tidak ikhtilaf. Tapi itu termasuk perbuatan bid'ah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama membagi bid'ah itu, yang pertama, bid'ah ghairu mukaffirah. Bid'ah yang tidak menjatuhkan pelakunya menjadi kafir. Bid'ah yang tidak menjatuhkan pelakunya menjadi kafir. Dan yang kedua, bid'ah yang dapat menjatuhkan pelakunya kepada kekafiran. Atau disebut juga bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang bisa menjatuhkan seseorang pada kekufuran.
Di antaranya apa? Di antara bid'ah yang bisa menjatuhkan seseorang pada kekufuran adalah melakukan kesyirikan. Syirikan yang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bentuk dan warna. Jadi bukan hanya menyembah patung, menyembah berhala. Ya, lalu dilakukan maka itu termasuk bid'ah mukaffirah. Kemudian ada bid'ah yang itu ghairu mukaffirah, yaitu tidak menjadikan pelakunya terjatuh kepada kekufuran. Dia masih dihukumi sebagai orang yang muslim, akan tapi amalan yang dilakukan itu tertolak. Misalnya ini lebih kepada bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah yang disandarkan kepada sesuatu, aslinya dia itu boleh. Aslinya dia itu boleh, tapi begitu disandarkan kepada sesuatu, ya sesuatu syariat yang lain, dan penggabungan ini tidak pernah ada pada masa Rasulullah. Maka ini disebut dengan bid'ah idhofiyah. Kita ambil contoh, misalnya, di sebahagian tempat, ketika seseorang muazin mengumandangkan azan, mungkin di Jakarta atau di beberapa tempat sering kita jumpai, ketika muazin hendak mengumandangkan azan, dia terlebih dahulu membacakan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini secara hukum boleh dibaca. Kapanpun kita membacanya boleh. Tidak ada larangan. Asal kita membacanya di tempat yang suci. Di tempat yang kita tidak terlarang untuk membaca Al-Quran. Akan tapi ketika disandarkan kepada azan, sehingga jika hendak mengumandangkan azan, amalan muadzin ini tidak dianggap sebagai amal soleh. Mengapa kita bisa mengatakan demikian? Karena syarat diterimanya amal soleh. Syarat diterimanya amal soleh. Para ulama menyebutkan ada dua hal pokok, hal penting. Yang pertama yaitu ikhlas. Jadi niat yang ikhlas. Niat ikhlas karena Allah, bukan niat untuk dunia. Jadi niat ikhlas sebagaimana pembahasan kita tentang niat di hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mengikuti apa yang telah diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, berikut oleh para sahabat dan generasi salafus saleh terdahulu. Ittiba kepada sunnah. Kita perhatikan ketika Rasulullah SAW menyebutkan perihal salat. Rasul menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam urusan umrah dan haji, Rasul menyebutkan khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik-manasik kalian. Tidak boleh mengambil dari yang lain. Tidak boleh melakukan penggabungan sesuatu yang itu tidak diizinkan. Maka terhadap hal-hal yang seperti ini, maka ini terkategori bid'ah. Maka syarat diterimanya amal soleh yang pertama yaitu ikhlas, dan yang kedua yaitu ittiba kepada sunnah. Maka manakala amal dikerjakan tidak ikhlas,
maka tidak terkategori sebagai amal soleh. Begitu pula manakala amal yang dikerjakan itu tidak mengikuti sunnah, maka amal yang dikerjakan juga tidak termasuk amal soleh. Maka berhati-hatilah dalam beramal. Berhati-hatilah kita dalam beribadah. Berhati-hati menjaga niat. Berhati-hati dalam melihat apakah amalan ini sunnah atau tidak. Jika tidak, maka tinggalkan. Karena sholat 2 rakaat di atas sunnah, ini lebih utama dibandingkan kita sholat dengan banyak rakaat, ternyata itu di luar daripada sunnah. Sesungguhnya agama ini mudah sekali untuk dikerjakan. Bagaimana sabda Rasul, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Wala yushaddad din ilal ghalabah. Tidak ada yang mempersulitkannya, melainkan pasti dia akan terkalahkan. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, maka dalam pembahasan hadis yang kelima ini merupakan bentuk penegasan langsung dari Rasulullah SAW bahwasanya agama ini telah sempurna. Oleh karenanya Imam Malik, Imam Ahli Sunnah, Imam Darul Hadis, imamnya penduduk Madinah, beliau berkata dalam satu perkataannya, apa yang beliau katakan? Man ibtada'a fil islami bid'atan wa yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Beliau mengatakan, barang siapa yang membuat satu bid'ah ya, di dalam agama ini, wa yaraha hasanatan, kemudian dia menganggap itu baik. Bukankah ini baik? Apa ada larangan? Bukankah ini baik? Jadi mengerjakan sesuatu itu perasaan, bukankah ini amal soleh, ini baik? Ya. Dia membuat satu hal baru, membuat bid'ah, wa yaraha hasanatan, maka beliau mengatakan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah itu telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Artinya dia telah menuduh bahwasanya ada syariat yang tidak disampaikan oleh Rasulullah. Sebagaimana kita perhatikan, saya pernah diskusi dengan ada salah seorang, dia dengan percaya diri berkata, Ustadz, nama Allah kan 99. Kenapa tidak 100? Nah, jadi saya mengatakan, ya seperti itu yang Rasul sabdakan. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun ila wahidah. Bagi Allah itu punya nama 99, yaitu 100 kurang 1. Maka dia mengatakan, salah Ustaz, yang satu itu disembunyikan. Kalau Ustaz ingin mengetahui yang satu itu, maka Ustaz harus ikut tarekat kami. Maka nanti Ustaz akan tahu apa nama Allah yang satu yang disembunyikan itu. Nah, ini sungguh hal yang luar biasa sekali. Ya. Jadi secara tidak langsung telah menuduh Rasulullah menyembunyikan sesuatu yang telah menjadi kewajiban Rasulullah untuk disampaikan. Padahal Rasulullah SAW telah menyampaikan seluruhnya. Hatta yatiru tayr bi janahaihi. Sampai disebutkan di dalam hadis itu, sampai burung yang terbang pun Rasul menceritakan kepada para sahabat. Maka bagaimana dengan perkara akidah? Telah Rasul sampaikan seluruhnya. Maka ini merupakan tuduhan yang sangat keji kepada Rasulullah SAW, yaitu menganggap bahwasanya ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan di dalam perkataannya yang lain, salah satu sebab kemunduran daripada kaum muslimin adalah mereka meninggalkan sunnah. Jadi di saat kaum muslimin meninggalkan sunnah,
kemudian mereka menghidupkan bid'ah, maka pada waktu itulah mereka akan mengalami kemundurannya. Berbagai macam bid'ah dilakukan. Bukan hanya dalam segi ibadah kepada Allah, tapi dalam hal-hal yang di situ Rasulullah sudah memberikan panduannya, tuntutannya. Ternyata kita merubahnya. Maka itu juga terkategori bid'ah. Maka beliau mengatakan dalam sebuah perkataannya, lan tasluh hadhil ummah illa bima saluhat bihi awwaluha. Umat ini tidak akan menjadi baik sampai mereka mengikuti bagaimana umat terdahulu menjadi baik. Sungguh umat terdahulu, para sahabat, Allah muliakan mereka karena ittiba' mereka kepada Rasulullah. Karena mereka ikut apa yang Rasul perintahkan. Maka kita perhatikan satu peristiwa besar yang terjadi pada perang Uhud. Di saat perang Uhud, sekelompok pasukan pemanah yang Rasul perintahkan agar kelompok ini tidak turun, baik dalam keadaan kalah maupun menang. Tidak boleh turun. Maka ternyata mereka melanggar perintah Rasulullah. Mereka mengira orang-orang kafir Quraisy telah lari. Dan mereka mengira kita telah menang. Maka mereka turun. Ternyata apa yang terjadi? Kaum muslimin mengalami kekalahan pada waktu itu. Lebih kurang 70 sahabat Nabi gugur sebagai syuhada. Di antaranya ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Para ulama menyebutkan ibrah daripada kisah perang Uhud ini. Satu saja perintah Rasul dilanggar oleh para sahabat. Mereka mengalami kerugian yang luar biasa. Satu saja perintah Rasul. Mereka langgar, ya, mereka mengalami kekalahan di medan perang. Bayangkan yang dilanggar, yang ditinggalkan, itu bukan satu perintah Rasul. Tapi banyak perintah-perintah Rasul, sunnah-sunnah Rasul, ditinggalkan, kemudian diganti dengan hal-hal yang baru yang itu tidak pernah ada pada masa salafus saleh terdahulu. Maka ini menjadi ibrah pelajaran bagi kita semua. Sekali lagi, dalam beramal, dalam ibadah ini tidak menggunakan perasaan. Ya, bukan menggunakan, wah ini kan baik, ini kan amal soleh juga bisa kita kerjakan. Jangan. Dalam urusan ibadah, yang harus kita cari adalah dalil perintahnya. Adakah perintah? Jika ada, kerjakan. Jika tidak ada, maka tinggalkan. Ketika ada seseorang mengatakan, yuk kita melaksanakan puasa mutih, sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa saya itu, yaitu ada puasa mutih, puasa hanya makan yang putih-putih saja, atau puasa di hari kelahiran. Maka kita katakan, adakah perintah tentang itu? Jika tidak ada, tinggalkan. Jangan dicari dalil larangan. Karena ada sebagian orang itu yang mengerjakan satu amalan, ketika kita tanyakan bahwa amalan ini tidak ada contohnya, beliau mengatakan, apakah dilarang? Gitu ya. Apakah ada dalil larangan tentang ini? Nah, kita pertegas dalam urusan ibadah kepada Allah, yang dicari adalah bukan dalil larangan, tapi dalil perintahnya. Maka Rasul menyebutkan, wa ma amartukum anhu fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Perintah yang dicari. Sementara dalam urusan muamalah kita bersama kaum muslimin, baik dalam urusan perdagangan, jual beli maupun urusan-urusan yang lain, maka kita perhatikan dalil larangan di situ. Misal seperti praktek muamalah kita. Apakah ini dilarang atau tidak? Jika ada larangan, maka tinggalkan. Nah, jadi beginilah mudahnya agama ini. Jadi jangan sampai
kita terjatuh kepada perbuatan-perbuatan itu akan merugikan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengambil selain daripada Islam ini panduan yang lain, ya, membuang sunnah, maka apa yang dia ambil itu tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Nas'alullah al-afwa wa salamah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita keistiqomahan sehingga kita bisa tetap teguh di atas sunnah. Bahkan Rasul menyebutkan, al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahidin. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat rusak umatku itu, maka mereka mendapatkan 100 pahala kesyahidan. Maka ini merupakan kabar gembira bagi kita, yaitu iltizam di atas sunnah. Tentunya sunnah ini luas sekali, jadi tidak hanya dalam urusan sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Luas sekali cakupan sunnah ini, maka hendaknya kita beriltizam di atasnya, dan kita mohon kepada Allah agar kita tidak diwafatkan, melainkan kita diwafatkan di atas agama yang hanif ini dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, rubama naktafi bihadza. Mungkin ini penjelasan singkat hadis yang kelima ini. Kita buka sesi diskusi, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar hadis ini, karena ini berkaitan dengan amal-amal yang hari ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Yang mampu saya jawab akan saya jawab, yang tidak mampu saya jawab mungkin bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Tafadhol, silahkan jika ada yang ingin kita diskusikan. Ya, silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan dari teman-teman kita, Ustaz, seputar bid'ah, seputar hadis yang dibahas malam ini. Ana mau bertanya, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada misalnya orang tua kita yang masih menganggap bahwa segala yang baru itu, misalnya kayak kalau di kampung saya itu banyak macam sholawatan ya, Ustaz ya. Termasuk ibu kedua, misalnya saudara-saudara saya, semuanya itu hampir mengadakan sholawatan yang saya juga nggak kenal gitu ya. Itu saya sudah menyampaikan, tapi kayaknya kan ini baik, memang kenapa? Saya sudah kasih tahu, tapi emang nggak dicontohin misalnya kan, tapi nggak ada dalilnya atau apa. Tapi kayaknya Ustadz ini aja melakukan gitu. Saya kadang sudah hampir putus asa gitu Ustadz menyampaikannya, harusnya seperti apa ya, selain dengan mendoakan ya Ustadz ya. Jazakallahu khair sebelumnya. Iya, baik, ini pertanyaan yang sangat baik sekali, barakallahu fiik. Selain mendoakan, maka yang harus kita perhatikan dalam dakwah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita qarinah, yaitu pendamping. Maka tidak cukup modalnya hanya dengan ilmu. Misalnya kita sudah mendapatkan kajian hadis, kajian tentang sunnah dan bidah ini, kemudian langsung kita sampaikan. Tidak cukup. Perhatikan apa yang Allah sebutkan dalam berdakwah, qarinahnya. Harus kita penuhi qarinahnya. Maka insya Allah ketika qarinah ini kita penuhi, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya tentunya bukan menjadikan orang itu menjadi pengikut kita, tapi hasil utamanya adalah tersampainya kebenaran. Itu indikasi keberhasilan dakwah, yaitu tersampainya kebenaran. Jadi saya melihat apa yang Ibu sampaikan itu sudah membuahkan hasil sebenarnya. Apa hasilnya? Hasilnya Ibu sudah menyampaikan kebenaran itu kepada
keluarga. Ini sebuah dakwah yang luar biasa. Nah, kita perhatikan korinah harus kita perhatikan apa? Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ini korinah-korinah dakwah. Yang pertama, Allah menyebutkan serulah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah. Hikmah apa hikmah? Ketika hikmah itu disebutkan sendirian, maka maknanya adalah menempatkan sesuatu kepada tempat yang sesuai. Jika yang kita dakwahi adalah orang tua kita, maka tentu kita lebih paham bahasa apa yang harus kita sampaikan kepada orang tua kita. Jika yang kita dakwahi itu adalah masyarakat kita, maka bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Lihat momennya, lihat waktunya. Ini disebut dengan hikmah. Nah, kemudian wal mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang baik, tidak dengan caci maki, tidak dengan memponis. Perhatikan, Rasulullah SAW tidak pernah menjatuhkan ponis syirik kepada kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah pada waktu itu. Rasul hanya menjelaskan tentang la ilaha illallah. Rasul menjelaskan tentang apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang itu tidak pernah disyariatkan. Ya, kesalahan tanpa menjatuhkan vonis kepada para pelakunya. Maka saya melihat di sini ada semacam hal yang perlu kita perbaiki dalam urusan dakwah ini, yaitu jangan terlebih dahulu kita menjatuhkan vonis bid'ah kepada orang-orang yang itu kita tujukan tuduhan itu kepadanya. Jadi jangan terlalu gegabah. Karena vonis bid'ah itu konsekuensinya berat sekali. Apalagi ketika kita ta'yinkan Anda bid'ah. Nah, itu kita sudah menjatuhkan vonis bahwa dia berada dalam neraka. Karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, yang sesat itu dalam neraka. Maka ini vonis yang sangat luar biasa sekali. Maka ini qarinahnya. Maka selain doa, yang harus kita perhatikan adalah memperhatikan qarinah-qarinah dakwah tadi, yaitu hikmah. Ya, dalam berdoa, lihat bagaimana dalam urusan-urusan dunia kita bermuamalah yang baik. Ya. Ada satu desa itu di Solo, saya kebetulan sempat main-main ke sana, itu luar biasa. Jadi pengalaman ada dai kita yang berada di sana itu, ustaz kita itu. Ya, satu masyarakat, satu desa itu awal mulanya bukan hanya bid'ah, tapi kesyirikan, khurafat, itu perdukunan itu luar biasa. Tapi secara perlahan dengan berbaur dengan masyarakat. Jadi berbaur tidak melebur gitu ya. Mewarnai dan tidak diwarnai, itu subhanallah. Sampai ketika saya datang ke sana, itu kajian akidahnya sudah kitab tauhid Syekh Shalih Fauzan. Kemudian fikihnya sudah menggunakan Minhajul Muslim dan sebagainya. Jadi masyarakatnya sudah tersibugah dengan sunnah. Maka itu. Jadi lakukan dengan cara hikmah. Kemudian berbaur dengan akhlak yang baik, insya Allah. Intinya keberhasilan dakwah itu adalah tersampainya kebenaran. Apabila ibu sudah menyampaikan kebenaran tadi, maka itu sudah satu indikasi. Jangan bersedih ketika ada orang yang menolak. Karena bukan kita orang berdakwah yang pertama kali ditolak dalam dakwah. Rasulullah itu adalah manusia terbaik yang dakwahnya juga ditolak. Maka tidak perlu sedih ketika ada keluarga kita yang menolak dakwah kita. Tidak perlu bersedih. Karena kewajiban kita adalah menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena kita hanya punya kewajiban untuk menyampaikan peringatan. Baik. Yang lain? Saya lihat ada pertanyaan. Iya. Iya, silakan. Amin ya rabbal alamin. Iya. Baik. Dosa besar ya
dan perbuatan bid'ah, mana yang lebih besar? Yang pertama, kedua-duanya adalah maksiat. Kedua-duanya maksiat. Yang pertama, maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasul. Akan tapi para ulama menyebutkan perbedaan di antara keduanya. Jika dosa besar, seseorang yang melakukannya itu umumnya dia melakukan karena hawa nafsunya. Sementara seseorang melakukan kebid'ahan, mereka melakukan kebid'ahan itu karena kesalahan mereka dalam melakukan istihad dalam ilmunya. Bukan istihad, apa istilahnya, mengambil ilmu yang salah. Maka kita perhatikan Fudail ibnu Iyad pernah berkata bahwasanya innal bid'ata ahabba ila iblis minal kabair. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada dosa besar. Mengapa? Li'annal kabaira yutabu minha. Karena dosa besar itu bisa diharapkan dia bertobat. Orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang mencuri, orang yang durhaka kepada orang tua. Ya. Satu saat dia akan bertobat. Bisa diharapkan dia bertobat. Ya, dia menyadari bahwa perbuatannya salah. Tapi wa innal bid'ata, pelaku bid'ah ini, dia tidak la yutabu minha. Tidak diharapkan dia bisa bertobat. Mengapa? Karena dia sudah yakin dengan apa yang dia lakukan. Dia merasa benar dengan apa yang dia praktekkan. Perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-103. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." 103 104. Katakanlah, maukah kami sampaikan, kami beritakan siapa orang-orang yang paling rugi amalnya. Diterangkan di ayat berikutnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah tersesat usaha mereka di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka berkeyakinan mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Al-Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka beristihad di dalam kebid'ahan. Mereka meyakini istihad mereka itu benar. Ya, mereka mengambil sebuah panduan yang itu bid'ah, yang itu batil. Mereka meyakini itu benar. Maka orang-orang yang seperti ini, Allah menyebutkan berdasarkan ayat ini orang-orang yang merugi. Dan para ulama menyebutkan ayat ini berlaku bukan hanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi kepada kaum muslimin. Manakala mereka melakukan amal usaha di dunia dan mereka meyakini bahwa itu benar, sementara itu adalah satu hal yang salah, maka termasuk orang-orang yang rugi amalnya. Maka sekali lagi, bid'ah dan maksiat atau dosa besar ini secara umum ini adalah maksiat kepada Allah dan Rasul. Akan tetapi bila dilihat dari sisi yang lain, bid'ah ini akan lebih besar pengaruhnya di masyarakat dibandingkan dengan dosa besar. Dosa besar ini lebih kepada pribadi, individu, sementara bid'ah ini akan menyebar di tengah-tengah masyarakat. Mengapa? Karena berkeyakinan bid'ah ini adalah amal-amal yang baik. Subhanallah. Maka semoga kita diistiqomahkan dan kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Iya. Iya. Orang yang melakukan kebid'ahan, taubatnya adalah dia meninggalkan bid'ahnya. Nah, jadi sebagaimana rujuknya para ulama-ulama
ya, yang salah dalam istihad mereka, rujuk kembali kepada sunnah. Begitu pula taubatnya para pelaku bid'ah. Ketika mereka dengan sadar yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan, misalnya seperti orang-orang yang Khawarij atau Murji'ah yang secara i'tiqad salah, keliru, menyimpang. Maka taubat mereka adalah mereka rujuk kepada akidahnya ahli sunnah. Itu bentuk taubatnya. Begitu pula mereka melakukan kesyirikan. Bagaimana taubatnya? Mereka meninggalkan kesyirikan, mereka rujuk kepada sunnah. Begitu pula dengan amal-amal yang lain. Kembali kepada sunnah. Itu bentuk taubatnya. Jadi, jika sholatnya sesuai sunnah. I'tiqad, keyakinannya ikut keyakinannya ahli sunnah. Nah, jadi tidak membawa yang lain. Jika masih membawa yang lain, maka ini tidak termasuk taubat kepada sunnah. Barakallahu fiik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Pernah terjadi pada masa Imam Ahmad. Ya, pernah terjadi pada masa Imam Ahmad di mana banyak kaum muslimin yang meninggalkan masjid-masjid mereka. Kemudian mereka mendatangi masjid di mana ada Imam Ahmad mengajarkan ilmu. Maka beliau mengingatkan kepada jamaah yang hadir bahwasanya hendaklah jangan meninggalkan masjid-masjid mereka. Tetaplah sholat di masjid-masjid mereka. Kemudian mereka lakukan kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban bagi mereka. Kemudian adapun kebidahan yang dilakukan itu kembali kepada pelakunya. Bagaimana Ibnu Umar pernah berkata, "Sallu wa alaihi bid'atuhu." Salatlah kalian bersama mereka, sementara bid'ah itu kembali kepada pelakunya. Jadi wasiat saya, kita tetap sholat di masjid, ya, selama kiblatnya tidak berubah. Adapun ketika melakukan kunut subuh itu tidak bid'ah. Ini ikhtilaf para ulama. Oh, misalnya kita mendapati zikir dengan suara besar setelah sholat. Ini juga ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebahagian merasakan hadis Rasul, kana rafus saut bi dzikri hina yansarifun nas ala ahdi Rasulillah sallallahu. Ini hadis dari Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas. Yaitu Ibnu Abbas bercerita meninggikan suara dengan berzikir setelah selesai sholat itu pernah ada pada masa Rasulullah. Jadi ini ikhtilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana kaifiyahnya. Nah, maka ya kita ketika itu ikhtilaf, kita berlapang dada, kemudian kita sholat bersama mereka, kemudian ada peluang bagi kita untuk mendakwahkan sunnah kepada mereka dengan cara yang bisa kita lakukan dengan penuh hikmah. Kemudian tidak lupa kita mendoakan. Kalau sekiranya kita meninggalkan masjid-masjid kita, kemudian kita pergi ke masjid di mana ditegakkan sunnah, lantas bagaimana kita bisa mendapatkan pahala dakwah? Maka saya menganjurkan kepada Bapak Ibu sekalian tetap sholat di masjid-masjid di mana kita berada. Kemudian kekeliruan, kesalahan yang terjadi di masjid di mana tempat kita tinggal, maka itulah peluang besar bagi kita untuk berdakwah dengan penuh hikmah. Kemudian kita berbaur, kemudian kita bisa menyampaikan dakwah sunnah. Satu orang saja dengan asbab kita mendapatkan hidayah kepada sunnah. Rasul menyebutkan khairun min humurin ni'am. Lebih baik daripada onta merah. Satu orang saja. Nah, maka jangan lari, jangan meninggalkan tempat di mana kita sholat. Itu mungkin nasihat saya kepada kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Saya kira
ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini, lebih kurang hampir 1 jam pembahasan kita. Ya, barakallahu fikum jami'an. Iya. Iya. Nanti kesempatan yang lain nanti kita review sedikit yang hadis ini. Mengingat waktu sudah jam hampir 9:30. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurang saya pribadi mohon maaf jika ada kalimat yang mungkin menyinggung ataupun kurang tepat, saya mohon dimaafkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz kita Muhammad Abu Usamah yang telah menjelaskan tentang hadis ke-6 ya, yang tentang menolak kemungkaran dan bid'ah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita dapat bermanfaat dan dapat kita fahami sehingga kita bisa meninggalkan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahayanya bid'ah. Baik ikhwati wa akhwati fillah, kiranya pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup acara pertemuan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.